Nah, seperti ini ya. Ini hasil dari limbah kayu kita manfaatkan. Halo Sobat Bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali, dan kali ini saya ke alam lagi. Dan nanti saya akan mengenalkan beberapa jenis tanaman yang bisa dijadikan bonsai. Dan jika mendapatkan bahan yang bagus, nanti saya akan dongkel ya. Dan kali ini saya bersama teman-teman ya, sekaligus tetangga saya. Halo Pak Samsul. Halo. Pak Dut. Salam bonsai Pak Dut. Dut. Sama Dut Bayu. Itu pecinta bonsai. Dan kali ini selain kita mencari bakalan bonsai, kita juga mencari limbah kayu ya. Jadi nanti saya akan jelaskan gimana limbah kayu itu kita jadikan karya seni. Dan ini dia orangnya di balik limbah kayu, Pak Samsul. Merdeka. Merdeka Pak. Yuk kita ikuti keseruan kita mencari bahan bonsai dan juga limbah kayu. Bonsai yang pertama saya menemukan bahan bonsai dari kem ya, atau rukem. Jadi daun rukem seperti ini, bisa dilihat ya, di ujung-ujungnya ini bergerigi dan ada durinya ya. Ini adalah kem, rukem. Dan kita lihat batangnya berwarna putih dan ini terlalu kecil, jadi kita cari yang lain dulu. Biar jelas ya, ini dia daun dari kem. Batangnya berduri dan batangnya ini berwarna putih. Dan di ujung daunnya bergerigi. Dan lanjut lagi kita berburu. Kali ini kita bawa kayu ya untuk membantu kita dalam perjalanan ini, karena mungkin Navigasi. mungkin terlalu jauh kita berjalan nanti. Ya, tidak capek. Salam bonsai lovers. So don't forget to like and subscribe my channel in my body bonsai in Bali. Wawancarai yang baju merah nih. Halo Pak. Yang baju merah. Gimana? Untuk jalan seperti ini tolong hati-hati karena Ya. belik bahasa Indonesia lupa saya. Licin Pak. Oh licin. Perjuangan. Dan sahabat bonsai, di perjalanan saya melihat bahan dari jerukan ya. Jadi ini letaknya di daerah aliran sungai ya. Ini namanya jerukan. Jadi bisa dilihat ya, sahabat bonsai, ini daunnya mengkilap, licin, tidak seperti serut. Ini ada durinya dan batangnya ini berwarna hijau dan di bawahnya itu berwarna coklat ya. Jadi ini namanya jerukan. Ini juga bagus dijadikan bonsai, namun kita lihat dulu batangnya ya. Jika batangnya bagus baru kita ambil. Tuh kecil ya. Ini kecil, masih kecil. Ini juga masih kecil. Kita lihat lagi, apalagi ini masih bibit ya, masih anak. Semua loh. Dan batangnya tidak ada yang bagus ya. Jadi kita cari yang lain aja. Cari yang lain dulu. Mudah-mudahan kita menemukan bahan yang bagus ya. Yang batangnya bagus, ukurannya juga sudah bagus, sudah besar. Nah, kita harus menyeberangi sungai ini ya. Namun kita mencari tempat di mana kita bisa menyeberang. Yuk kita seberangi dulu. Ya, sahabat bonsai, Bayu katanya melihat dari bahan jerukan ya. Ukurannya kecil. Masih kecil. Ini banyak sekali di sini ada jerukan. Nah, ini dia jerukan ya. Seperti ini daunnya. Tadi sudah saya jelaskan juga. Ini tanaman ini berduri. Ini mirip seperti jeruk kingkit dan sejenisnya. Lahan depan juga hanya mirip saja seperti tanaman jeruk-jerukan, tapi disebut dengan jerukan ya. Dan sahabat bonsai, saya juga melihat bahan dari serut ya. Jadi sahabat bonsai biar tahu serut ini daunnya. Tapi serut ini sudah populer ya dijadikan bonsai. Daunnya bertekstur kasar. Dan ini karena lembab ya, agak batangnya warna hijau. Jadi sebenarnya kalau serut di alam itu batangnya berwarna putih ya. Jadi ini dia daun dari serut. Nah, ini dia
dari daun serut ya. Ini permukaannya sangat kasar ya. Nah, itu dia batangnya. Namun ini kecil ya. Jadi kita cari yang lain dulu. Jadi kali ini kita berpetualang ya untuk mengenalkan jenis-jenis tanaman yang bisa dijadikan bonsai di alam. Yang jauh ya kita berjalan. Namun belum melihat bahan-bahan bonsai yang bagus ya. Cuma ada beberapa tadi saya lihat serut, jerukan ya. Ini jerukan lagi. Bisa lihat. Woi. Lagi mencari fosil kayu untuk dibuat meja untuk mami ya. Oh. Steger dari mami dari bahan kayu. Namun karena bentuknya kurang bagus, mungkin cari yang lain dulu. Kalau saya melihat batang pohon ya, jadi saya kurang tahu namanya. Ini bagus sekali sebenarnya, ada batang yang mati, namun saya kurang tahu ini jenisnya. Kita biarkan saja ya, karena saya tidak tahu ID-nya. Jadi kita cari dulu yang sudah populer dijadikan bonsai. Oh, next. Ya, ini dia Potong. fosil ya, fosil kayu mati. Ini dicari. Ada rekan yang kepingin. Ini dicari untuk karya seni. Nanti kita lihatkan bagaimana hasilnya. Nah, ini dia ya yang dicari untuk katakan pot atau steger ya. Steger dari kayu, dari limbah kayu ya. Ini dirapikan dulu. Nah, lagi-lagi kita menemukan fosil kayu ya. Dan sahabat saya, di perjalanan saya melihat pohon kerakas ya. Jadi untuk daun tua, daun kerakas seperti ini bentuknya, opal. Untuk batang mudanya berwarna hijau kecoklatan. Untuk batang yang tua ini berwarna coklat. Dan ini untuk batang yang tunas yang muda ya, atau daun yang muda ini berwarna coklat kemerahan seperti ini. Ini namanya kerakas, ini bagus dijadikan bonsai. Bisa kita sambung menggunakan sakura mikro, sianci dan juga mirten. Ini dia ya batangnya. Berarti di sini ada lokasi. Kalau kita menemukan satu bahan dari kerakas, nanti pasti di sini banyak ada. Jadi ini kita biarkan ya karena kecil. Kita cari dulu yang lain. Lahan ini miliknya Pak Dut. Ini dia. Ownernya kita bawa. Ownernya kita bawa ke sini agar kita aman di sini ya. Jadi ini dia pemiliknya. Nah, Pak Dut. Siap. Rencana lahan ini dipakai apa, Pak Dut? Pengembang biar cepatnya nih. Jadi kita bebas mencari bahan bonsai di sini. Ini saudaranya Pak Dut ya, kakaknya Pak Dut. Ini Pak Dut, ini saudaranya yang pemilik lahannya. Jadi katanya di sana ada pohon serut sama pohon amplas. Katanya ada serut dan amplas hitam ya. Jadi kita cek dulu. Ada serut katanya. Nah, sebelum saya ini ada boni ya, pohon boni yang kecil. Seperti ini ya untuk daun boni. Daunnya tebal dan mengkilap ya. Jadi daunnya juga bentuknya opal, batangnya warna coklat seperti ini. Namun ini kecil ya, masih kecil juga. Kita cari yang besar dulu. Ayo gas. Kita mendaki dulu. Ini lumayan terjal ya. Ada pohon boni ya, jadi bisa lihat daunnya seperti ini. Namun batangnya lurus ya. Ukurannya sudah lumayan besar, tapi batangnya lurus ya, seperti itu. Bukan lurus itu namanya. Kencang Pak. Gimana Pak? Benang. Benang itu. Nah, sahabat saya, di perjalanan saya melihat bahan dari waru ya. Jadi waru juga bagus untuk dijadikan bonsai. Namun saya kurang tahu ini jenisnya. Ini bagus daunnya ya. Ini saya kurang tahu jenis waru apa ya. Jika sahabat saya ada yang tahu jenis waru ini, bisa di komen di kolom komentar. Dan saya tertarik dengan dari bongol ya. Jadi bisa dilihat sahabat saya, bongolnya ini unik sekali. Ini kita potong di sini ya. Ini diambil oleh Pak Samsul biar punya katanya warung. Nanti mungkin disambung dengan waru importnya. Pak Samsul, ayo ambil aja dulu nih. Ini masih proses pencarian dari bahan waru ya. Jadi kita lihat nanti hasilnya bagaimana bentuknya. Saya jamin bagus ya. Semangat Pak. Semangat 45 Pak. Gimana dulu para pahlawan berjuang Pak? Iya. Seperti inilah keadaannya. Dari form muka aja kelihatan.
Ini tampang-tampang pejuang masa kini. Betul. Jadi sahabat saya udah pasti tahu ya bahan dari waru. Waru ini sudah banyak. Waru ini banyak di alam ya. Namun untuk mendapatkan bahan atau bentuk yang bagus untuk dijadikan bonsai sangat susah. Ini dia daunnya. Yang unik ya dari waru ini, daun ini berbentuk hati. Lambang cinta. Lambang cinta, Pak. Nah, ini dia hampir selesai ya. Ini dia bahan dari waru. Jadi kita lihat nanti bagaimana bentuknya. Apa layak dipakai? Apa layak dipakai ya untuk bonsai. Rapikan dulu, Bang. Iya. Ampun. Ada. Jadi kita lihat ya, ini dia hasil dari dongkelan. Biar tahu. Wah, ini dia ya bahan dari waru. Nah, ini dia bonggolnya sudah besar ya dan bagus. Bang, Ayo. Ada bet. jadi baru pertama dongkel ya dapat bahan dari waru ya. Sebelumnya kita melihat bahan dari serut ya. Mana, Pak? Oh, ini bagus bentuknya, Pak. Nah, untuk taman bagus ini. Ini kecil sekali ya. Untuk taman. Bulannya si kecil nih. Ini dia, sahabat saya bisa lihat. Ini batang dari serutnya. Ini sangat kecil. Yang itu lebih besar ya, yang dicari oleh Tut Bayu. Coba ngecek nih belum Tapi dicari. sayangnya batangnya sangat lurus. Bayu mendapat fosil ya, fosil kayu. Nih, fosil kayu nih, bagus nih. Anu nih jangkrik nih. Baru anggrek. Sahabat saya kita melihat bahan dari serut ya. Ini saya lihat mengkerucut ya. Ini sudah mengkerucut nih, lumayan bagus nih. Jadi nanti kita cek dulu perakarannya bagaimana. Ini diambil oleh Tut Bayu ya. Kita kasih Tut Bayu aja biar punya koleksi serut. Jadi ambil keliling dulu, yuk, biar tahu akarnya aja. Jadi sahabat saya itu serutnya sudah diambil ya, sudah didapat. Coba Tut, naik aja dulu Tut. Karena tempatnya agak curam ya, jadi kita harus hati-hati. Aduh, Ini penunggunya sini. anjing. Nah, itu dia ya bahan dari serut. Walaupun ukurannya kecil, jadi ini bahannya juga lurus. Nah, tapi sudah mengkerucut ya, sahabat saya bisa dilihat ya. Ini sudah ada mata tunasnya. Aduh. Ini dia ya bahannya. Ini diambil oleh Tut. Biar punya koleksi dari serut. Dan sahabat saya ini adalah bahan dari ilang-ilang ya. Jadi daunnya seperti ini, seperti daun katup. Namun ini batangnya sangat kecil sekali ya. Jadi kita cari bahan yang lain dulu. Oh, ini kerakas bro. Nih. Karena ini kecil ya, jadi kita cari yang lain. Lanjut lagi ya, kita cari bahan bonsai. Nah, ini lagi ya, Tut Bayu lagi mendapat bahan dari kerakas ya, yang ukurannya kecil. Jadi ini bagus juga nih untuk dijadikan mami. Dan pendongkelan hari ini kita cuma mendapat sedikit ya bahan bonsai, karena di sini sudah jarang bahan bonsainya. Ini mendapat kayu limbah sedikit. Sahabat bonsai, kita akhiri dulu berburu kita ke alam ya. Jadi sedikit mendapat bahan bonsai ya, karena di sini memang bahan bonsainya sedikit atau jarang kita temui. Cuma mendapat bahan dari waru dan juga dari kerakas. Itu dia teman-teman ya. Ini kita jalan pulang. Teman saya ada yang mencari limbah kayu ya. Jadi hasilnya seperti ini ya untuk limbah kayu. Nah, bisa dilihat ya hasilnya. Ini dari limbah kayu ya. Kita buat karya seni seperti ini. Ini kita pakai untuk bonsai mame ya. Untuk bonsai mame seperti ini contohnya. Ini adalah mame dari Sakura Micro. Jadi tambah lebih bagus ya jika diisi seperti ini. Dan ini juga ada satu yang belum selesai.
ini belum dipernis ya, atau belum dicat. Nah, jadi limbah-limbah kayu kita manfaatkan untuk karya seni seperti ini, untuk steger dari bonsai. Dan juga bisa kita kita gunakan untuk tanaman hias ya, seperti kaktus. Nah, seperti ini ya. Ini hasil dari limbah kayu kita manfaatkan. Nah, sebab saya itu tadi ya, kita ke alam berburu bonsai dan mencari limbah kayu, dan hasilnya sudah kita lihat. Ya, itu dia ya orangnya yang membuat karya seni steger dari limbah kayu ya. Jadi sangat bermanfaat kita memanfaatkan limbah kayu menjadi karya seni yang memiliki harga yang tinggi. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya.